Baik, sudah kelihatan PPT-nya? Oke ya. Jadi di dalam elucidasi struktur ya itu mulailah dari data yang paling sederhana ya. Misalnya dengan spektroskopi UV kalau itu ada. Cuma karena data yang diperoleh dari UV itu informasinya sangat sedikit ya, karena hanya informasi ada gugus kromofor yang terkonjugasi misalnya. Nah kadang-kadang informasi UV itu tidak diberikan gitu, atau memang tidak ada gitu. Nah kemudian dilanjutkan dengan IR ya, analisis proton NMR dan juga karbon 13. Nah dari tiga data ini ya, IR, proton NMR, karbon 13, kadang-kadang itu sudah cukup untuk ketemu strukturnya, menentukan strukturnya. Kadang 2 data aja sudah cukup gitu. Kalau senyawanya itu sederhana gitu. Nah, namun demikian kalau untuk latihan makin lengkap makin baik, dan latihan membaca kan itu tuh setidaknya seperti itu. Kalau senyawa kompleks kadang-kadang nggak cukup ini ya, jadi nggak cukup hanya NMR 1 dimensi saja, itu nggak cukup. Biasanya harus pakai NMR 2 dimensi gitu. Nah untuk analisis data yang menggunakan NMR 2 dimensi itu nanti setelah, kalau memungkinkan waktunya akan saya berikan juga gitu untuk latihan gitu ya. Karena NMR yang tersedia saat ini itu semua sudah ini ya, sudah 2 dimensi gitu ya, biar tahu cara membacanya langsung dengan menganalisis data spektroskopi tersebut gitu. Ya jadi untuk senyawa-senyawa yang kompleks itu nggak cukup kalau hanya IR, proton NMR, karbon 13 1 dimensi ya. Jadi harus pakai 2 dimensi gitu. Nah untuk yang senyawa sederhana 2 data kadang sudah cukup. Gitu. Ya, jadi setelah dianalisis IR, proton NMR, karbon 13, nah untuk konfirmasi akhir itu pakai data MS ya. Jadi dari data MS itu akan memberikan informasi tentang massa molekul relatif dan juga data fragmentasinya. Ya itulah yang untuk membuktikan ya kebenaran dari struktur senyawa yang sudah kita peroleh. Oke, ini langsung saja tak kasih 2 contoh ya. 1 contoh yang hasil sintetis. Baik ya, jadi ini contoh yang pertama itu Anda diberikan data IR ya. Jadi kalau diberi data IR maka fokuslah pada daerah gugus fungsi utama ya, antara 4000 sampai 1500 gitu. Anda bisa dari kiri atau kanan sama saja gitu ya. Nah, katakanlah dari kiri gitu ya. Nah, di daerah sekitar 3500. Nah, di sini ada 3 puncak ya. Tapi 3 puncak ini tentunya miliknya dua gugus fungsi gitu loh, 2 ikatan kovalen gitu. Nah, kita ingat bahwa daerah 3500 ya, kalau serapannya itu medium itu artinya ya sekitar 50% ke bawah gitu, medium atau lemah gitu. Kalau itu muncul 2 puncak, maka ini adalah berasal dari gugus NH2 ya. Dari vibrasi NH itu ada di daerah 3500-an. Kalau muncul sebagai 2 puncak, maka ini adalah NH2 gitu. Nah, kemudian puncak selanjutnya ini di atas 3000, 2900-an ya. Jadi ini adalah untuk CH aromatik. Nah, kalau ini CH aromatik diyakinkan lagi dengan adanya CC aromatik di daerah 1600 sampai 1400. Kadang ini muncul 1 puncak, kadang 2 puncak, kadang 3 puncak. Kadang 1 puncak melebar gitu, agak melebar gitu. Kadang untuk aromatik itu ya. Jadi ini ada CC aromatik. Nah, kemudian puncak yang lainnya adalah di daerah sekitar 1700. Ini dari karbonil. Ya, jadi dari analisis data IR saja kita sudah ketemu gugus fungsi ya. Jadi ada NH2,
ada CO, ada cincin aromatik. Ya, ada 3 unit struktur di sini. Nah, data-data spektroskopi ya itu harus harus sinkron antara data satu dengan yang lainnya gitu. Jadi ketika kita menyimpulkan ada CO, ada aromatik ya, maka nanti di data selanjutnya itu juga harus muncul gitu ya. Ya, jadi tadi di IR ketemu data aromatik gitu. Nah, ini ada sinyal di daerah aromatik antara 6 sampai 8 gitu. Nah, kemudian sinyalnya ini membentuk doublet gitu, sepasang doublet gitu, masing-masing 2 proton. Jadi kadang-kadang data NMR-nya ya jumlah protonnya itu dalam bentuk integrasi, kadang diperbuat seperti ini, kadang-kadang ada di bawah gitu, ditulis di bawah gitu. Ya. Nah, kalau ada seperti ini, maka kita harus langsung menyimpulkan bahwa itu ada aromatik, ya, ada cincin aromatik di mana yang aromatik ini tersubstitusi pada posisi 1,4. Sehingga sepasang protonnya, ya, 4 proton ini akan terbelah jadi 2 gitu. Dan masing-masing saling kopling sehingga bentuknya adalah doublet. Gitu. Nah, kemudian puncak selanjutnya ini melebar, singlet, itu 2 proton. Nah, ini adalah proton dari gugus NH2. Nah, kalau IR tadi adanya CH3 tidak terdeteksi ya. Ini di spektrum NMR ini ada 3 proton, ya 3 proton pada daerah alifatik. Ya, ini mesti ada CH3. Bentuknya singlet, artinya ini tidak ada proton tetangga. Gitu. Nah, kemudian dengan NMR karbon 13, ya tadi di IR ada CO, ya diperkuat lagi di karbon 13, ada karbon di daerah 200-an. Ya. Kemudian ini dari karbon-karbon daerah aromatik. Yang puncak tinggi ini menyatakan 2 karbon, ya ini 2 karbon. Jadi aromatik karbonnya ya 6 kan gitu ya, 4 karbon itu punya lingkungan yang sama tadi, ya ini memperkuat dugaan ya adanya cincin aromatik yang tersubstitusi pada posisi 1,4 ya, karena ini protonnya sama, otomatis karbonnya juga sama di situ. Ya. Nah, kemudian tadi udah ketemu CH3, ya ini mesti karbon dari CH3. Ya, jadi ini dari IR, NMR proton, karbon 13, ya. Kemudian dikonfirmasi dengan data MS untuk melihat massa molekulnya, ya, maka kita bisa merangkai struktur molekul senyawa yang kita analisis. Gitu. Ada 2 kemungkinan, ya. Nah, 2 kemungkinan ini mana yang paling benar? Nah, itu dicek dengan MS, ya. Jadi ini karbonnya terikat di karbonil atau gugus metil ini terikat pada cincin bensin. Gitu. Jadi ini kalau dilihat dari data IR, proton NMR, karbon 13, dua-duanya itu mungkin gitu. Nah, maka harus dicek dengan MS, gitu. Cek MS. Ya, MS diketahui massa ion molekulnya 135. Kemudian puncak berikutnya adalah 120. Dari 135 ke 120 berarti berkurang 15. Nah, 15 ini adalah suatu gugus metil, gitu. Radikal metil. Gitu. Nah, sekarang kita cek dari sini. Nah, kira-kira di antara 2 struktur ini mana yang memungkinkan lepasnya gugus, lepasnya radikal metil, gitu. Kita tahu bahwa elektron yang hilang pertama kali adalah di atom orbital N gitu, di orbital N ya, jadi ada CO atau bisa juga di N ini
Ya. Nah, kalau misalnya di O di sini, ya, nah ketika ini jadi muatan positif, maka dia akan langsung mengambil satu elektron di dekatnya, gitu. Sehingga ini dikeluarkan radikal metil. Kalau misalnya di sini, gitu ya, nah ini juga akan apa? Ketika ini misalnya ini di sini, nah ini ada N, ada O, gitu loh. Nah kita ingat mana yang elektronnya itu lebih kurang stabil ya dibanding dengan N. Ingat sifat elektronegativitas dari O lebih besar, ya, maka ini mesti lebih reaktif O ini. Ya, jadi ini elektronnya yang dilepaskan pertama kali di sini. Nah dia akan mengambil satu elektron berikutnya, ya sehingga ini keluar radikal NH2. Nah ini kalau keluar radikal NH2 tentu ini berkurang 16 ya. Nah, ini tentu saja nggak sesuai ya karena ini kurangnya 15 gitu. Kurangnya 15, kalau 16 kan nggak mungkin gitu. Nah dari situ kita sudah yakin bahwa strukturnya adalah yang A. Nah kemudian selanjutnya dilengkapi pola fragmentasinya ya karena ada data yang lain ya 135, kemudian 120, kemudian 92. Dari 120 ke 92, nah itu berkurang berapa? Gitu. Ya, mana yang cocok gitu. Ternyata berkurang CO28 gitu. Ya, jadi elektronnya ini diberikan semua ke situ sehingga jadi CO molekul netral ini ya. Jadi ini jadi terus positif. Gitu. Nah, kalau dengan MPZ 92. Ya kalau mau dilanjutkan ke 65 ya boleh aja. 92 ke 65. Berkurang berapa ini ya? 12 7 misalnya, kemudian 9 8 kurangi 6 27. Nah, 27 ini apa yang hilang gitu. Nah, mungkin saja ini pecah misalnya di situ. Misalnya di situ ya. Nah, atau mau dilanjutkan 65 lagi ya boleh saja untuk latihan ya, tapi kalau untuk mengerjakan di ujian saya kira sampai tahap ini saja sudah benar gitu. 2 tahap itu ada sudah bisa membuktikan bahwa struktur yang paling sesuai adalah struktur A. Gitu bisa diikuti? Bisa. Oke. Jadi itu caranya. Terus contoh yang kedua ya, contoh yang kedua sama IR juga ya. Jadi ini ada gus karbonil gitu ya, ada karbonil 1700-an. Terus di daerah gus fungsi utama ya ada serapan melebar, ada OH di sini gitu. Ya, terus serapan yang lain di bawah 3000 ada CH alifatif. Nah, kemudian ini ya, untuk ini menjadi perhatian ya, ada CO, ada OH gitu ya. Tapi kita tidak bisa langsung menyimpulkan kalau itu golongan karboksilat gitu ya. Ada CO, ada OH. Kenapa gitu ya? Jadi serapan hidroksil dari karboksilat itu biasanya pendek dan melebar tajam, melebar sangat luas gitu sampai 2500. Maka ini meskipun ini ada CO, ada OH, kita nggak bisa menyimpulkan ini sebagai golongan asam karboksilat karena OH-nya nggak melebar seperti yang biasanya. Ya, jadi karakter gugus hidroksil dari asam karboksilat itu tadi serapannya itu agak pendek dan melebar sampai 2500-an. Gitu. Ya, jadi ini meskipun ada OH, ada CO gitu, ini bukan golongan asam karboksilat. Nah, kalau ada CO, ada OH, tentu ini kalau ditanya golongannya gitu ya. Nah, tentu kita akan mengatakan ini CO ini yang prioritasnya lebih tinggi dibanding OH ya. Artinya ini golongan keton, golongan keton.
kok nggak golongan aldehid misalnya. Nah, kalau aldehid di sini CH aldehidnya harus muncul ya, ada serapan kembar, puncak kembar di untuk CH aldehid itu. Nah, CH aldehid juga diyakinkan dengan adanya sinyal proton di daerah 9-10 gitu. Oh, ini proton NMR-nya bersih, maka ini bukan aldehid ya. Jadi ini golongan keton aja. Oke, nah terus ini sinyal-sinyal ya. Di aromatik juga kosong gitu. Memang ini bukan senyawa aromatik. Nah, ini kita lihat ya. Jadi daerah alifatik ada 3 proton di situ ya, sinyal pada geseran 1,3. Kemudian bentuknya doublet gitu loh. Jadi ini mesti berasal dari CH3 dengan tetangga yang mengikat 1 proton. Gitu. Tapi ini ditunjukkan oleh ini aja. Ya, jadi CH ini sebagai kemasan untuk membuktikan bahwa ini karena bentuknya doublet gitu. Terus puncak selanjutnya di daerah 2,4 ini 2 proton doublet gitu. 2 proton doublet artinya ini adalah suatu CH2 dengan tetangga CH gitu. Kemudian ada lagi sinyal yang ketiga adalah singlet gitu. Singlet 1 proton gitu. Tadi di IR kita ketemu OH. Oh, artinya ya ini ada OH, proton dari OH ini. Terus sinyal yang keempat di daerah 3,7 singlet 3 proton gitu ya. Artinya ya ini suatu CH3 yang ada berikatan langsung dengan atom elektronegatif Sri O gitu. Terus yang multiplet ini 1 proton ya, artinya ini adalah suatu CH tadi. Nah, sebenarnya dari unit-unit ini kita bisa merangkaikan kerangka strukturnya gitu ya. Artinya CH3 ini punya tetangga CH ya, terus CH ini juga punya tetangga CH2 gitu. Ya. Baru tadi di IR ada CO misalnya, oh mesti di sini. Gitu. Terus ada OCH3 misalnya. Nah, terus ke data selanjutnya NMR karbon. Ya. NMR karbon semakin memperkuat. Oh, ini adalah CO dari ester, gitu. Dari CO ester. Nah, artinya ada unit O, CO, OCH3 ini. Gitu. Tadi metoksikan juga sudah penuh. Gitu. Kemudian sinyal di atas 60 gitu. Jadi ini adalah suatu karbon yang mengikat atom langsung, ya, suatu alkohol. Ya, ciri alkohol itu sinyalnya di daerah lebih dari 60 sampai bisa sampai 80 gitu. Ya. Nah, sinyal yang lain, nah ini adalah CH2, terus CH3. Nah, dari unit yang ada ini kita rangkai ya, kerangka strukturnya atau rumus bangunnya gitu. Yang mana yang kira-kira sesuai gitu. Nah, ini kita hanya bisa menggambarkan 2 struktur gitu. Dan struktur yang B ini kita analisis lagi ya. Kalau ada seperti ini mesti ini adalah bentuknya triplet. Ini bentuknya kuartet. Tapi data yang ada kan ini bentuknya adalah doublet, ini di sini juga doublet gitu. Ya, sebenarnya sudah terbantahkan rumus bangun ini gitu. Tapi ya nggak apa-apa, bisa ditulis gitu. Bisa ditulis terus nanti untuk melengkapi data yang MS-nya ini gitu. Jadi massa ion molekulnya ya bisa saja nggak muncul ya massa ion molekul itu karena relatif kurang stabil. Nah, kita cenderung data strukturnya itu adalah 3A ya. Jadi kalau 3A
Maka ini ada beberapa kemungkinan ya untuk menggambarkan pola spektrumnya ini. Ya, jadi elektron ya, elektronnya itu bisa keluar dari O di sini atau OH di sini. Gitu. Ya, memang ada dua kemungkinan itu ya, salah satu. Ya, jadi bisa saja ada sebagian yang pecahnya itu berasal dari atom O di sini, atau bisa juga yang di sini nih, ya, itu bisa saja terjadi. Ya. Jadi sekarang kalau yang berasal dari radikalnya itu terbentuk di OH ini. Nah, langkah kedua setelah terionisasi, ya ini akan menarik satu elektron, melepaskan radikal metil, membentuk M-set 103. Nah, dari 103 terus ke 85 berkurang 18. Oh, ini karena suatu alkohol ya bisa saja keluar air. Gitu. Dari 85 ke 59, dari 59 ke 28. Gitu. Atau bisa juga jalur yang lain gitu ya, tidak melepas CH3 tapi lepasnya yang ini, radikal ini. Gitu. Itu bisa saja terjadi karena ada M-set 45. Gitu. Atau bisa juga ini ada alternatif yang lain ya. Misalnya keluarnya adalah ini, metoksinnya yang lepas dulu 31. Berarti 112 dikurangi 31 misalnya. Ada 6 11 kurangi 3 ya 86. Nah, kita cek 86 ada enggak gitu. Enggak muncul ya 86, kan 80, 85, 86 enggak muncul gitu ya, bisa juga ini enggak keluar radikal metil di sini gitu. Tapi ada enggak yang ini melepaskan ini OCH3 31 ya, 112 87 Bu. Yang ini 87 ya. 87. 118 dikurangi lah 31 bener ya? Oh ini 18, oh ya bener ya, 87 ya bener ya. 87 bisa saja ini keluar yang di sini gitu. Nah kita cek 87 ada tapi nggak begitu besar gitu. Ya mungkin saja terjadi ya, dia lebih cenderung mengalami penataan elektron kemudian melepas ini gitu. Jadi panahnya bisa ke sana, keluar radikal OCH3 gitu. Atau keluar CH3-nya itu di sini 103 dikurangi 31 misalnya. 72. Nah, cuma ada enggak datanya itu? Ya 72. Oh, 72 ada tapi kecil ya, dianggap tidak ada kan itu. Yang ada 73 misalnya. Dan seterusnya ya. Jadi itu terus nanti dibuat pola spektrumnya ini ya bisa 3 tahap, 2 tahap, 3 tahap. Yang penting Anda sudah bisa membuktikan bahwa struktur yang benar ya, kesimpulannya itu adalah struktur A. Dan ini cocok sesuai data-data spektroskopi, IR, proton NMR, karbon 13 dan massa. Tuh. Baik, 2 contoh sudah selesai. Ada pertanyaan? Bisa diikuti? Ibu izin bertanya, berarti nanti dituliskan juga kemungkinan strukturnya seperti di PPT itu ya Bu, ya. Ada A atau B begitu? Ya, lebih baik seperti itu. Ya, jadi Anda biar untuk membuktikan itu benar-benar paham gitu loh. Nah, bisa digambarkan, mungkin bisa 3 atau 2 gitu. Kalau ini bisa digambarkan kemungkinan yang lain ya gambarkan aja gitu. Nah, habis itu terus dianalisis gitu loh. Dari kemungkinan yang ada, Anda cocokkan lagi dengan data multiplisitas dari proton NMR-nya. Jumlah protonnya benar enggak gitu. Ya. Kalau memang sudah benar, maka kita akan cenderung ke salah satu gitu. Tapi untuk meyakinkan lagi ya dianalisis MS-nya ini. Ya.
Ibu, untuk MS-nya juga ini fragmentasinya yang utama saja atau semuanya? Yang utama aja, kan yang puncak tinggi-tinggi aja gitu loh. Bisa 3 puncak, 4 puncak gitu nggak apa-apa. Ya. Ya kalau mau dianalisis semua ya boleh untuk latihan. Pas latihan ini boleh aja gitu loh. Cuma kalau ujian kan waktunya tertentu ya. Kalau latihan sih bisa seminggu kan. Tapi kalau ujian kan waktunya 2 jam aja gitu. Ya sehingga ini kan kita harus mikir tuh ini yang pecah apa duluan gitu. Itu kan kita harus ngitung satu-satu toh. Sehingga ini butuh waktu yang lama gitu loh. Jadi nanti kalau Anda terpaku pada tadi ya puncak-puncak ini ya habis waktunya gitu. Oke ya, cuma kalau ya, untuk latihan ya boleh lengkap makin baik. Gitu. Ini juga ada yang belum ketemu puncak yang tinggi malah ini ya 43. Ini 43 atau 43 yang mana gitu. Kira-kira ion fragmen yang mana gitu, misalnya 43 mungkin. Ibu bertanya lagi. Ini untuk radikal, ini positif. Nah, nanti dihitung coba. Ya. Ibu, kan ini Ibu meminta semua soal dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa begitu. Batas waktunya dalam kelompok gitu loh. Oh, nggih. Kan paling enggak diskusi, biar ada diskusi gitu loh. Oh, nggih. Saling mengingatkan. Terus? Batas waktunya kapan nggih, Bu? Waktunya nanti masih setelah presentasi itulah. Ya kira-kira tanggal 24 lah. Oh, berarti kita gabung-gabung begitu boleh nggih, Bu, dari kelompok 1 nah, nanti. Kalau latihan jangan menunggu teman yang lain gitu loh. Nanti pas presentasi kalau Anda sudah mengerjakan, itu Anda bisa menanyakan, memberi saran gitu loh. Jadi kalau bisa ya dikerjakan ya secepat mungkin, makin cepat makin baik, nggak usah nunggu koncone aku presentasi misalnya gitu ya, nggak usah kayak gitu loh. Maksud saya kalau masing-masing ngerjakan, ketika temennya itu ngerjakan ada yang salah, Anda bisa membetulkan gitu loh. Ya. Ya, Bu. Maksud saya gitu. Ya mungkin nanti saat presentasi kita bisa mengoreksi kalau ada yang salah gitu. Maksud saya gitu. Kan bisa saja teman saudara cenderung misalnya strukturnya ini gitu dengan berbagai alasan gitu. Nah kemudian itu ada timbul diskusi, nggak mungkin kalau kayak gini karena nanti NMR-nya di sini harus triplet, ini harus kuartet gitu. Sementara datanya adalah doublet gitu. Sehingga menunjukkan kalau ya kita sudah mengerjakan ya bisa memberi argumen gitu. Jadi gitu ya Mbak ya? Iya Bu, sudah paham. Oke ya. Baik ya, jadi itu tidak perlu semua puncak dianalisis gitu ya. Pokoknya 3 tahap asal sudah terbukti ya itu sudah benar kan gitu aja. Baik, sekarang kita mau ini contoh hasil penelitian ya, penelitian mahasiswa saya ini. Jadi mahasiswa saya itu mensintesis ya, melakukan sintesis dengan bahan dasar suatu senyawa turunan asetofenon itu dengan aldehid gitu. Jadi 2 senyawa yang mengandung gugus karbonil. Nah, dengan katalis asam ya. Sebenarnya katalis basa itu juga lebih gampang, tapi ini dia kebagian menganalisis mengsintesnya dengan katalis asam gitu. Nah, kita tahu bahwa reaksi antara 2 gugus karbonil itu akan mengalami reaksi yang disebut dengan kondensasi aldol. Nah, katalis asam itu akan memprotonasi di sini atau bisa juga di sini sehingga ini lebih C di sini makin positif gitu.
Nah, kemudian ketika ini terprotonasi gitu, nah ini jadi negatif gitu, maka ini cenderung akan menangkap proton dari sana, gitu. Akan menangkap proton sehingga terbentuk E0. Ya, ini setimbang dengan bentuk E0. Ini CH2 negatif juga. Nah, bentuk E0 ini kemudian ya akan menyerang ke CO karbonil yang satunya, gitu ya. Terjadi kondensasi, gitu, terjadi kondensasi. Nah, kemudian terdehidrasi. Ya. Hasil akhirnya, jadi ini sebelum terdehidrasi ya, di sini itu masih OH gitu, terus ini H. Gitu ya. Nah, kemudian mengalami dehidrasi. Ya, dehidrasi, penghilangan molekul air, airnya hilang, jadilah ikatan tangkap. Suatu kalkon. Gitu. Yang kalkon ini enon yang ini ada gugus keton dan alkin. Nah, kemudian untuk menganalisis ini kita ada data UV ya. Jadi dari UV kita mendapatkan 2 panjang gelombang maksimum. Nah, ini karakteristik untuk gugus benzoil ini, dan yang satunya yang lebih panjang adalah gugus sinamoil gitu ya. Jadi dari data UV itu kita sudah nyicil ayam gitu, bahwa memang reaksinya itu membentuk produk yang kita inginkan gitu. Ya, jadi kenapa benzoilnya panjang gelombangnya lebih pendek misalnya itu ya. Nah, karena ini pergerakan dilokalisasi elektronnya itu lebih pendek dibanding sinamoil kan panjang kan sana. Nah, kalau benzoil lebih pendek, maka lambda marknya ini lebih kecil dibanding yang sinamoil. Gitu. Oke ya, jadi dari UV sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, terus IR. Oh, IR, ini ada OH. Oh iya, memang senyapanya ada OH. Nah, terus ini karakter dari CO yang terkonjugasi. Ya. Jadi ini CO-nya, CO yang ada di sini adalah CO keton yang terkonjugasi. Ya, jadi karena CO-nya itu ya, ada konjugasi dari kiri dan kanan, ya, sehingga kadang-kadang berkarakter sebagai CO tunggal. Gitu. Nah, oleh karena itu di IR yang biasanya CO itu tajam, ya serapannya tajam, oh ini pendek, gitu ya, jadi serapan medium, gitu karena CO yang terkonjugasi. Gitu. Ya, jadi ada CO terkonjugasi, ada CC aromatik, terus ada trans tadi, ya itu dibuktikan dengan serapan di daerah 817 itu adalah CC, trans, alken trans. Gitu. Oke, kemudian dilanjutkan NMR proton ya. Jadi ini datanya hanya NMR IR, NMR UV, IR, NMR proton. Gitu. Nah, dari data NMR proton, nah setiap puncak ini bisa di zoom, gitu, diperbesar, gitu ya. Jadi puncak yang ini muncul ini, gitu. Yang ini, gitu. Terus ini doublet ini, ya, doublet ini, pasangannya ini di sini. Tuh. Nah, kemudian ada OH, ini OH fenol, tuh. Terus ini metoksi, proton metoksi tadi. Terus yang di sini ini hanya pelarut ya, dari aston misalnya. Ya, jadi ini kalau ada pasangan di daerah aromatik, ya masing-masing kopling bentuknya adalah doublet, gitu. Terus harga kopling konstannya 8 gitu. Masing-masing itu 2 proton. Nah, ini ada cincin aromatik yang tersubstitusi pada posisi 1,4 gitu. Ya ada nggak di strukturnya? Oh, ini ada gitu.
Nah, berarti ketemu. Tinggal yang ini aja. Ini artinya ini ada 3 proton. Gitu ya. 3 proton. Nah, 3 proton ini saling kopling juga ya. Jadi ini ke sana, ini doublet, ini berikan ke sana, ya doublet. Terus ini kopling lagi dengan yang ini. Kopling meta namanya. Ini jadinya ini doublet, ini doublet, yang di sini juga doublet. Nah, ada nggak aromatik yang seperti itu ya? Jadi ini ya. Jadi ini doublet, terus ini ya doublet. Yang tadi tengah itu doublet ya. Jadi ini koplingan di sini, kemudian yang ini agak lebar, koplingannya pasangannya ini. Ya sudah. Terus, oh ini metoksi ya, ini pengaruh ya. Jadi strukturnya secara meyakinkan, ya ini tadi itu suatu kalkon. Dan memang menentukan struktur dari senyawa hasil sintetis itu lebih gampang, jauh lebih gampang dibanding dengan menentukan struktur dari senyawa hasil isolasi. Kalau hasil isolasi itu ada banyak kemungkinan. Kalau di sini kan udah jelas, reaksinya jelas, katalisnya ada. Ya udah tinggal ketika jadi produk kemudian di apa jodoh-jodohkan gitu loh, cocok enggak dengan data-data yang ada. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya lagi, Bu. Oke, silahkan. Untuk tugasnya tadi yang dikumpulkan di GC itu ditulis tangan atau diketik, Bu? Saya kira tulis tangan aja ya. Tulis tangan, nggak ketik itu nanti sak kelas iso podo gitu. Lalu untuk yang ditampilkan tapi boleh diketik atau bagaimana? Boleh tulis tangan terus difoto gitu, atau mau diketik juga boleh gitu. Kamu nulis tangan, terus nanti di apa foto itu loh, terus ditempelkan di PPT gitu. Itu juga bisa, nggak apa-apa, lebih praktis toh. Soalnya kalau gambar-gambar kalau nggak biasa itu agak susah loh, gambar bensin substitusi misalnya kan agak susah. Gitu. Anda punya program ChemDraw nggak tuh? Kalau saya tidak ada ini, Bu. Mungkin teman lain ada. Gitu. Ya orang kimia ini mestinya harus duwe gitu. Magister kimia, kon gawe struktur bensin yang lebih pas gitu. Soalnya kan gambar ngau tangan itu bisa penyok kayak saya ini gitu. Tapi nek ada cetakan pakai ChemDraw, nah itu bisa rapi gambar struktur itu. Oke, gitu. Tapi untuk presentasi nggak apa-apa lah, banyak-banyak sedikit. Gitu. Ada lagi? Cukup? Nggak ada pertanyaan? Oke, ya udah cukup. Berarti nanti segera dicoba. Harus ngantuk. Ini ada tertidur ya. Ya nggak apa-apa tidur hari ini tapi bisa mengerjakan soalnya. Oke, baik. Saya kira cukup hari ini ya. Kita ketemu lagi nanti setelah Lebaran tanggal 10 untuk hari tanggal 10 Selasa gitu ya. Dan sudah harus ada yang presentasi. Pertama soal 1, 2, 3, syukur 4. Itu terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir dan batin Ibu. Sama-sama lahir batin ya. Ketemunya nanti habis Lebaran. Oke.